Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Yahya, guru pendidikan agama Islam di SDIT Kota Wali, Kabupaten Demak. Sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan PAI Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Dengan nomor peserta PPK 332146001520. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025237916 pada materi ketika bumi telah berhenti berputar, iman kepada hari akhir. Pada materi kelas 5 dengan model pembelajaran Random-Based Learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, Ustadz akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Semuanya berangkat ya? Tidak ada yang izin? Tidak ada. Alhamdulillah. Ustadz mau mengecek kerapian terlebih dahulu. Silakan berdiri. Nah, silakan cek pakaian. Jika belum rapi, silakan dirapikan. Ketua kelas siapa? Mas Ali. Bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Ini Mas Ali. Doa sebelum belajar Wabil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Ali, bisa kembali ke tempat duduk lagi. Sebagai warga negara yang nasionalis, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan bisa berdiri lagi. Akulah pendukungmu, Satria Proklamasi, setia berkorban untukmu. Oke anak-anak, sebelum masuk di pembelajaran, Ustadz mau tanya berkaitan dengan pembelajaran di pekan yang lalu. Nah, kita membahas tentang apa? Surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 256. Nah, di dalam surat Al-Baqarah pesan pokoknya yaitu apa? Saya masih ingat tentang kalimatun saqwa. Kalau ada masalah, kita tidak boleh terus berantem, tidak boleh terus bertengkar, tidak boleh terus bermusuhan. Jalan untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan cara musyawarah. Nah, materi pada pekan ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas ketika bumi telah berhenti berputar. Ini judulnya saja sudah mengerikan. Jadi untuk bab 7 ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Silakan lihat gambar yang ada di proyektor. Di samping itu ada bencana alam, ada kematian. Nah, apakah kalian pernah melihat bencana alam tersebut? Baik itu gempa bumi? Pernah. Kematian pernah melihat? Pernah. Terus bagaimana perasaan kalian ketika sedih, deg-degan, terus apa lagi? Terharu. Terharu karena apa? Terharu karena ada bencana. Ya, kita harus prihatin dan kita harus bersyukur karena diberikan oleh Allah keadaan yang tidak terkena bencana,
yang baik-baik saja, tidak ada perang. Kalau semisal ada perang bagaimana? Kalau ibadah tidak tenang, kita harus banyak-banyak untuk bersyukur. Nah, pada tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami makna iman kepada hari akhir. Terus yang kedua itu dapat menjelaskan, nanti dapat menjelaskan macam-macam hari akhir. Itu ada berapa? Itu. Oke, perhatikan untuk skenario permasalahan yang ada di proyektor. Di sebuah desa, ini ada banyak sekali bencana alam. Itu karena siapa? Karena ulah manusia. Nah, di sini banyak orang yang berperilaku tidak jujur, terus saling bermusuhan, dan lingkungannya tidak dijaga dengan baik. Apa akibatnya? Kalau ada lingkungan yang tidak dirawat dengan baik, akan menyebabkan kerusakan bagus, akan menyebabkan apa? Bencana bagus, terus akan mengakibatkan apa? Kerusakan. Nah, apa hubungannya dengan tanda-tanda hari kiamat? Nah, nanti kita bahas itu ada hubungannya terkaitan dengan iman kepada hari akhir. Silakan disimak video pembelajaran yang Ustadz berikan. Nanti ada kaitannya dengan masalah yang kalian kerjakan. Jadi diamati dengan baik dengan sesama. Setelah video nanti selesai, silakan untuk ditanyakan apa yang belum dipahami. Makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang beterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran, surat Al-Qari'ah, ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya, kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semua akan binasa. Setelah mengamati
video yang sudah Ustaz tayangkan, di sini pasti ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya berkaitan dengan video yang tadi. Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangannya. Silakan Ustaz. Tanya apa? Oke, bagus. Pertanyaan bagus. Nah, kapan hari kiamat itu terjadi? Ada yang tahu kapan? Tidak tahu. Hari Jumat. Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Nah, hari kiamat atau hari akhir ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu. Tetapi bagaimana kita bisa tahu kapan datangnya hari akhir? Dengan apa, Mas? Oke, bagus, karena ada tanda-tanda sebagai penanda kalau itu nanti ada datangnya hari kiamat. Disimak materi makna hari akhir. Jadi hari akhir di sini adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Dan beriman kepada hari akhir itu artinya apa? Kita artinya percaya, kita yakin bahwasanya hari kiamat itu akan benar-benar terjadi. Nah, ada yang tidak yakin? Ada yang tidak yakin? Tidak ada. Semuanya yakin akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah tadi sehingga manusia tidak mengetahuinya kapan itu datangnya hari akhir. Kalau mengetahui kapan datangnya hari akhir, pasti kita sudah siap-siap menyiapkan apa? Amal ibadah. Sehingga apa? Sehingga nanti berlomba-lomba untuk beramal kebaikan pada waktu menjelang hari akhir. Makanya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kapan terjadinya hari kiamat tadi. Allah sudah menjelaskan di dalam surat Al-Qari'ah ayat berapa? 3 sampai 5. Itu sampai 3 sampai 5 di dalam surat Al-Qari'ah bahwasanya Allah menjelaskan apa toh hari kiamat itu. Yang ayat 3, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Nah, dilanjut, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Nah, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron itu apa toh? Hewan apa? Yang kecil-kecil. Nah, itu akan berterbangan. Semuanya akan berterbangan. Terus dilanjut lagi, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Gunung itu kan besar. Gunung itu besar. Nah, ketika berhamburan, itu bagaimana bayangan kalian? Pasti sangat dahsyat sekali, sangat mengerikan sekali. Materi selanjutnya yaitu macam-macam kiamat. Kiamat itu terbagi menjadi 2. Apa saja? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ini berarti kiamat kecil. Contohnya seperti apa? Banjir bagus. Tanah longsor bagus. Apalagi hujan meteor. Apalagi gempa bumi bagus. Apalagi gunung meletus. Ini adalah yang tadi kalian sebutkan itu merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Nah, yang kedua kiamat kubro. Kubro berarti kiamat yang besar. Nah, jadi untuk kiamat kubro ini semuanya akan hancur. Tidak ada yang selamat dalam kiamat kubro. Baik itu planet, bumi dan seisinya semuanya akan musnah. Kalau materi sama juga semuanya akan musnah. Nanti akan dibangkitkan, pertanyaan bagus, ada kehidupan baru apa tidak? Nah, ini akan dibangkitkan oleh Allah
di mana? Pada masyar. Nanti akan dibangkitkan semuanya. Mulai dari umatnya siapa? Nabi Adam. Hingga umat yang terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nanti akan dibangkitkan semuanya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat kecil. Yang tadi kalian sudah menyebutkan. Nah ini. Yang pertama ada apa? Banyaknya kebodohan dan sedikitnya ilmu. Orang mencari ilmu, tidak pengen sekolah, tidak pengen mondok, pengennya apa? Pengennya bermain. Karena untuk menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, merabaknya perzinahan dan minuman keras. Nah, apa efek dari minuman keras? Akan emosional, akan mudah marah. Nah, selanjutnya banyak terjadi bencana alam, yaitu ada gunung meletus, banjir, terus kebakaran hutan, tanah longsor. Itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Nah, ada tanda-tandanya. Terus maraknya LGBT di dunia. LGBT itu apa dah? Tidak tahu? Bagus, yaitu suka sama jenis. Itu adalah LGBT, tidak boleh ya nanti kalian. Terus selanjutnya perbuatan riba banyak yang terjadi. Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil. Yang kedua ada tanda-tanda kiamat kubro. Ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Contohnya apa? Matahari terbit di sebelah barat. Hasilnya matahari itu terbit di mana? Sebelah timur. Nah, apabila matahari terbit di barat, maka apa? Itu termasuk tanda-tanda kiamat besar. Nah, terus munculnya Dajjal. Ini nanti Dajjal akan muncul. Terus munculnya Imam Mahdi, munculnya duhon. Duhon itu apa? Awan debu asap. Nanti akan berasap. Terus selanjutnya munculnya binatang melata, dabah. Binatang yang bisa berbicara. Yang ke satu ada turunnya Nabi Isa. Jadi di antara yang Ustadz sebutkan itu adalah merupakan tanda-tanda kiamat kubro. Oke, setelah menyimak materi tadi sudah mendeskripsikan, sudah memikirkan masalah. Sebelum Ustadz bagikan kelompok, ada yang suka menggambar. Oke, ada yang suka melukis? Ada? Oke, terus ada yang sukanya pemahamannya itu suka ceramah, terus mendengarkan musik. Ada siapa? Oke, good. Terus ada yang sukanya belajar itu bergerak, tidak mau diem aja, sukanya bergerak. Siapa? Oke, good. Oke, ini Ustadz bagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Silakan untuk yang kelompok visual bisa gabung sama kelompok yang visual. Yang kinestetik silakan bergabung dengan kelompok kinestetik. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Sudah bersama kelompoknya masing-masing ya. Ustadz cek dulu. Kelompok visual mana angkat-angkatnya? Kelompok audio mana? Kelompok kinestetik yang ini. Oke. Silakan untuk bahan-bahan yang kemarin sudah Ustadz instruksikan untuk membawa kertas karton, sepeda bisa dikeluarkan, gunting, lem kertas bisa dikeluarkan. Ini Ustadz akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti di LKPD ini ada petunjuknya. Silakan kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Saya bagikan LKPD ini ya. Ini untuk yang kelompok audio. Ini ya, untuk yang kelompok visual. Dan ini untuk kelompok kinestetik. Silakan, itu sudah saya bagikan LKPD. Untuk kelompok audio nanti adalah
presentasi. Nah, untuk yang visual nanti membuat need mapping, dan untuk yang kinestetik membuat project sesuai dengan tipe belajarnya masing-masing. Bisa dicari yang mana yang tanda-tanda kiamat kubro, kiamat subro. Nah, bagus. Ya. Nah, ini dicari tadi gimana pada hari akhir apa tadi. Ya. Ya, silakan bekerjasama kelompoknya masing-masing. Ini ada yang menggunting sudah? Ya, sudah. Ya, silakan dicari informasi baik itu di buku LKS ataupun tadi yang Ustadz informasikan, yang Ustadz jelaskan berkaitan dengan tanda-tanda iman kepada hari akhir. Oke, sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, sebelum presentasi kita is breaking terlebih dahulu. Kita bermain games terlebih dahulu ya. Gamenya apa? Perhatikan. Gamenya itu adalah Simon berkata. Nanti kalau perhatikan, yuk siapa nak soleh. Nanti kalau Ustadz bilang Simon berkata berdiri, silakan nanti kalian berdiri. Kalau tidak ada kata Simon berkatanya, nanti tidak usah berdiri. Begitu ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke. Simon berkata, pegang telinga. Berdiri. Masih fokus? Simon berkata berdiri. Duduk. Pegang kepala. Fokus dulu ya. Ustaz, ulangi lagi. Yang fokus dan konsentrasi. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang kepala. Pegang temennya. Oke, masih fokus. Simon berkata pegang temennya. Oke, silakan temannya dipijit-pijit. Fokus. Oke, fokus. Yang pijit-pijit berarti kurang fokus. Silakan yang fokus. Oke, lepaskan. Nah, masih sim. Lepaskan. Simon berkata lepaskan. Silakan setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, hasil dari proyeknya. Silakan kelompok audio bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan perwakilan 4 orang bisa maju ke depan. Oke. Ya, 4 anak. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami.
Nomor 1. Apa pengertian iman kepada hari akhir? Percaya dengan hari akhir dengan sepenuh hati. Tuliskan dalil iman kepada hari akhir. Surat Al-Qari'ah, surat ke-101 ayat 3-5. Sebutkan 2 macam hari akhir, kiamat sugro dan kiamat kubro. Sebutkan tanda-tanda hari akhir sugro. Tersebarnya pemfitnahan dan perzinahan, banyaknya orang-orang yang minuman keras sehingga makin meluas, wanita berpakaian tapi telanjang. Berakhirnya kehidupan. Nah, dalil untuk iman kepada hari akhir itu surat apa? Surat Al-Qari'ah. Di dalam ayat berapa? Ayat 3-5. Oke, terima kasih untuk kelompok audio. Bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, kelompok kinestetik silakan bisa perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo Mas, perwakilan yang maju. Ayo Mas Satar, Mas Ali, Mas Deva. Kami dari kelompok kinestetik akan mempersembahkan hasil proyek kelompok kami. Di sini ada tanda-tanda kiamat sugro. Ada kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa bumi, orang meninggal, dan tsunami. Tanda-tanda kiamat kubro ada asap dukhon, dajjal, matahari terbit dari barat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi. Oke, tepuk tangan untuk Oke, untuk penyajiannya sudah bagus. Cuma ini nanti bisa dikembangkan lagi ya untuk berkaitan dengan penjelasannya begitu. Silakan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Oke, setelah kita amati bersama untuk menganalisis kapan terjadinya hari akhir itu kita tidak tahu. Nah, yang sudah terjadi pada kiamat sugro itu apa contohnya? Bencana alam bagus, apalagi kematian bagus, terus apa lagi? Gunung meletus, tsunami, banyaknya perzinahan, terus apa lagi? LGBT. Nah, oke, itu adalah kenyataan yang sudah terjadi pada akhir-akhir di kehidupan ini. Nah, setelah merumuskan tadi sudah ada kenyataan yang sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu untuk memperbanyak beribadah, memperbanyak amal soleh, introspeksi diri, terus memperbaiki diri, banyak-banyak melakukan amal-amal kesolihan, mengevaluasi hasil belajar pada hari ini. Nanti Ustadz bagikan LKPD berkaitan dengan asesmen formatif untuk mengukur pengetahuan kalian sampai sejauh mana pemahaman tentang iman kepada hari akhir, sama menyebutkan macam-macam hari akhir. Ya, silakan nanti bisa dikerjakan. Ini Ustadz bagikan asesmen untuk dikerjakan. Saya sudah membagikan LKPD, silakan ditulis nama, terus kelasnya, nomor absennya yang baik. Jangan lupa diisi semuanya ya, untuk mengukur kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini.
Oke, silakan semuanya LKPD-nya dikumpulkan ke depan. LKPD-nya silakan asesmennya dikumpulkan ke depan. Setelah kita melaksanakan pembelajaran dari awal hingga akhir, kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Ya. Apakah semuanya bergembira? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk kita menyimpulkan sebelum penutupan, kita simpulkan materi pada hari ini. Tadi iman kepada hari akhir itu apa? Yaitu tentang keyakinan adanya hari kiamat. Rukun iman yang keberapa? Kelima. Nah, itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yaitu apa saja? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Bagus. Kiamat sugro tanda-tandanya apa? Tsunami, gempa bumi, terus apa lagi? Kematian, bagus. Banjir. Ya, itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Nah, kalau yang kiamat kubro, apa itu kiamat kubro? Yaitu terbitnya matahari dari barat. Terus munculnya siapa? Imam Mahdi. Terus apa lagi? Tuhan. Itu ya, kita sudah merumuskan, menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Bahwasanya kita harus mempersiapkan amal kita untuk di hari akhir nanti. Meskipun kita tidak tahu kapan itu terjadinya kiamat, kita harus memperbaiki diri, memawas diri agar kalau tiba-tiba datang hari kiamat nanti kita sudah tidak kaget, tidak kuat dalam menjalankan ibadahnya. Oke, sebelum Ustaz tutup, ini Ustaz ada tugas untuk kalian untuk merangkum materi dalam pertemuan yang akan datang. Nah, materinya apa? Yaitu kejadian hari akhir. Jadi kalian di rumah belajar untuk pertemuan yang akan datang. Nah, untuk asesmennya nanti Ustadz bagikan di pertemuan yang akan datang. Oke, sebelum saya tutup, silakan ketua kelas untuk maju berdoa penutup majelis. Mas Ali. Syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Mas Ali, bisa kembali ke tempat duduk. Sekian dari Ustaz, apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang besar-besarnya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.